Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, kehidupan orang mukmin di alam barzah atau alam kubur akan berbeda dengan orang-orang kafir. Amal perbuatan selama di dunia sangat menentukan kondisi umat manusia kelak di alam kubur. Jika ia dahulu ketika hidup di dunia sering berbuat baik, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik pula di alam kubur, dan sangat mungkin bagi dirinya untuk menjadi ahli surga dan dikumpulkan bersama orang-orang yang senasib dengannya. Lantas, bagaimana kondisi mukmin yang soleh ketika di alam kubur? Bagaimana perlakuan antara orang mukmin dan kafir? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Kondisi mukmin yang soleh saat di alam kubur. Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab Bayan Ahwalun Nas menjelaskan, orang yang banyak berbuat baik selama hidup di dunia, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik pula di alam kubur. Sedangkan yang kerap berbuat dosa, termasuk mereka yang kufur terhadap risalah Allah dan Rasulnya, maka ia di alam barzah akan penuh dengan keburukan dan siksaan. Orang-orang seperti ini sangat mungkin dikumpulkan bersama mereka, para penduduk neraka. Orang-orang mukmin ketika berada di dalam kubur akan diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika mayat seorang mukmin telah diletakkan di dalam kubur, maka dia akan didatangi malaikat. Lalu dia akan bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Hal ini merupakan makna firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 27. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain daripada itu, kelak di alam kubur, orang-orang mukmin akan mampu menjawab pertanyaan dari malaikat. Akan tetapi, orang-orang kafir, mereka penuh dengan keraguan-raguan dalam menjawabnya. Orang-orang yang soleh akan duduk dengan tenang sebelum malaikat menanyainya. Adapun orang yang amalnya buruk akan duduk dengan penuh kegalauan. Sambutan tanah kubur kepada seorang mayit. Mengingat bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan kematian adalah sesuatu yang pasti, adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengingat kematian, menjadikan diri lebih semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Umar ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat seseorang telah meninggal dan kemudian dimakamkan di dalam kubur, saat itulah ia akan disambut oleh tanah kuburan. Tanah kuburan yang ia tempati akan menyapa mayit itu dengan beberapa perkataan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat mati. Setiap kali ada orang mati dikuburkan, kuburan akan berkata, saya adalah rumah asing, saya adalah rumah kesunyian, saya adalah rumah debu, saya adalah rumah cacing. Jika orang beriman yang dikubur, kubur berkata kepadanya, selamat datang,
engkau orang yang paling kusenangi, yang berjalan di atasku. Jika sekarang kau berpaling dan kembali kepadaku, maka kututup engkau, lalu kubur menjadi lebar sejauh mata memandang, dan pintu surga terbuka untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun jika orang kafir yang dikubur, kuburan akan berkata, tidak akan selamat, engkau adalah orang yang paling kubenci, yang berjalan di atasku. Jika sekarang kau berpaling dan kembali kepadaku, maka kututupi engkau, lalu kuburan menghimpitnya hingga remuk tulang-tulangnya. Perlakuan tanah kubur kepada mayit muslim dan kafir. Perlakuan tanah kubur memang tidak sama kepada setiap manusia. Ada yang diluaskan kuburnya dan ada pula yang semakin terhimpit. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Imam Muhammad bin Abu Bakar menjelaskan bahwa kuburan memiliki perlakuan berbeda pada jenazah orang mukmin dan orang kafir. Ketika yang dikuburkan adalah orang muslim, maka tanah kubur akan berkata, selamat datang di terminal akhirat. Adapun engkau adalah orang yang amat aku cintai, yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku yang akan melindungimu, aku yang bertanggung jawab atasmu. Lihat saja apa yang akan aku perbuat untukmu. Tidak lama kemudian, kuburan orang tersebut menjadi luas seluas mata memandang, dan pintu kebun surga dibukakan untuknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menjelaskan, dikatakan kepada mayit muslim, lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu didekatkan kepalanya dan dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu. Setelah itu dikatakan kepadanya lagi, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Begitu beruntungnya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini. Mereka diluaskan kuburnya, merasakan kenikmatan kebun surga, dan mendapatkan nikmat-nikmat lainnya. Akan tetapi berbeda halnya jika yang dikebumikan adalah orang kafir. Tidak ada kata sambutan dari tanah kubur, malah ia langsung akan menakut-nakutinya. Kuburan itu akan berkata, tidak ada ucapan selamat untukmu. Engkaulah orang yang paling kubenci saat berjalan di atas punggungku. Sekarang kau dalam penguasaanku, aku yang bertanggung jawab atasmu. Rasakan saja apa yang akan kuperbuat padamu. Kemudian kuburan itu langsung menghimpitnya sehingga remuk semua tulang belulangnya. Dibukakan baginya pintu neraka dan diperlihatkan untuknya tempat di neraka sampai hari kiamat. Betapa ruginya orang-orang yang masuk ke dalam golongan ini. Siang dan malam selalu tersiksa sampai datangnya hari kiamat. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mendatangi jenazah. Kemudian beliau duduk di atas kubur dan berkata, wahai anak Adam, bagaimana engkau melupakanku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku adalah rumah kesendirian, rumah asing, rumah kesepian, rumah cacing, dan rumah sempit? Aku akan menghimpit siapapun kecuali orang-orang yang dilonggarkan oleh Allah. Rasulullah SAW lalu bersabda, kuburan bisa menjadi taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tabrani. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur itu adalah gerbang dari kehidupan akhirat. Bisa saja seorang mayit akan merasakan bagaikan di surga, dan bisa saja seorang mayit akan merasakan bagaikan di neraka. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Oleh karena itu, marilah kita berusaha sekuat mungkin untuk menjadi hamba yang istiqomah dalam beristighfar, bersolawat, berzikir, sedekah, dan amal baik lainnya. Dengan harapan semua itu dapat menolong kita di alam barzah dan menjadikan Allah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini,
Admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.